Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ismamudi yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk mempresentasikan ini, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi saya ini. Saya Abdurrahman Ramadan ingin mempresentasikan tentang pengaruh budaya asing dalam kepemimpinan nasional di masa mendatang. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu itu apa tujuan dalam pembelajaran ini. Yaitu pertama, mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang gaya kepemimpinan yang ada di Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya itu di Indonesia ini kita tuh ngikutin apa sih? Yang dipimpin tuh kayak apa sih? Kayak gimana sih? Kayak gitu. Next, mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang peradaban dan masyarakat di seluruh dunia. Mengetahui tentang adanya kehidupan di luar Indonesia terutamanya. Yang terakhir, membuka pikiran ke dunia yang lebih luas. Nah, ini maksudnya kenapa? Itu untuk menambah wawasan, ya untuk membuka pikiran yang lebih luas. Jadi, pikiran kita tuh lebih berkembang, nggak cuma di situ-situ aja. Lanjut, ada satu quotes ya, teman-teman, quotes yang menurut saya lumayan bagus dari Kenneth Blanchard. Beliau seorang penulis dan jurnalis bisnis, konsultan bisnis maksud saya, konsultan bisnis dari Amerika. Itu katanya begini, kunci kepemimpinan saat ini adalah pengaruh, bukan wewenang. Nah, ini maksud pengaruh di sini tuh apa ya? Wewenang itu apa ya? Kalau menurut saya sih di sini pengaruh itu bagaimana seorang yang memimpin itu berpengaruh kepada orang banyak gitu. Ketimbang wewenang atau tugas yang dijalankan itu, ya wewenang yang dijalankan itu berpengaruh gitu sama apa yang dia pimpin atau suatu organisasi yang dia pimpin. Jadi lanjut langsung ke materi yang tadi, pengaruh budaya asing kepada budaya asing terhadap budaya kepemimpinan di NKRI. Yang pertama ada kepemimpinan, yang kedua pengaruh budaya asing tersebut. Apa sih itu kepemimpinan? Teman-teman mungkin sering dengar ya apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri sih pengertiannya adalah suatu kemampuan yang dapat membaca dan memahami suatu keberagaman, keunikan, dan perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Maksudnya di sini kita sebagai pemimpin itu harus bisa hmm, harus bisa memiliki kemampuan yang memimpin lah, leader of ship gitu. Untuk menjalankan sesuatu itu kita harus bisa mengaturnya, harus mengerti orang-orangnya, tugasnya apa yang dijalankan, seperti itu. Next, seorang pemimpin diharapkan mampu memahami peranan masing-masing dari tiap individu tersebut dan bisa memberikan suatu perubahan yang besar dari pengikutnya. Kemudian, tolak ukur suatu pemimpin yang baik bukanlah kecerdasan yang luar biasa, fisik yang kekar, atau kemampuan untuk meyakinkan orang lain, melainkan kemampuan meningkatkan nilai dan kualitas dari individu yang dipimpinnya. Nah, maksud saya seperti itu, meningkatkan nilai dan kualitas dari individu yang dipimpinnya. Jadi dia memimpin suatu organisasi atau negara gitu. Itu katakanlah presiden lah. Presiden itu memimpin suatu negara, presiden itu harus tahu kemauan negaranya kayak gimana, kemauan rakyatnya gimana. Nah, setelah tahu gimana, presiden diharapkan tuh bisa meningkatkan kualitas-kualitas positif yang ada dalam rakyatnya untuk memajukan negaranya tersebut, atau organisasinya tersebut. Next, selalu belajar memahami. Sebagai pemimpin itu harus selalu belajar memahami. Untuk apa? Untuk ya tadi, seperti apa yang saya katakan, katakanlah presiden itu
ingin sama-sama mencapai tujuan bersama dalam kepentingan negaranya kayak gitu, teman-teman. Nah, bagaimana sih bentuk standar kepemimpinan nasional yang dijunjung oleh NKRI ini? Tadi sesuai dengan apa yang di materi, apa itu kepemimpinan ya. Sistem kepemimpinan nasional yang dibutuhkan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem kepemimpinan nasional yang dapat menjalankan visi pembangunan nasional. Ada 4 poin nih. Yang pertama, memantapkan integrasi bangsa dan solidaritas nasional. Mementingkan stabilitas nasional untuk meningkatkan rasa kebangsaan. Yang tiga, memahami perubahan dan melaksanakan pembaharuan dalam manajemen pemerintahan. Menggunakan pendekatan politik dalam pencarian solusi. Seperti itu. Tapi dari 4 poin di atas ini teman-teman sudah terintegrasi atau terintervensi atau mengalami gangguan itu dari yang gangguan dari sebelum ini terlaksanakan sudah memiliki gangguan. Tapi dari 4 poin tersebut mengalami intervensi atau gangguan dari media komunikasi yang digunakan ini yaitu internet teman-teman. Nah, alasannya ya karena internet itu mudah diakses, murah juga ya kan. Nah, internet juga memudahkan penyebaran informasi, ilmu teknologi maupun ilmu pengetahuan di seluruh dunia itu dengan secara cepat gitu. Tanpa kita sadari informasi seperti budaya atau budaya asing tuh kita terima mentah-mentah tanpa kita saring terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu budaya atau budaya asing itu bersifat positif ataupun negatif bagi seseorang. Next, karena saking cepatnya internet, seperti dunia itu ada di genggaman tangan kita gitu ya. Bahkan dimanapun kita bisa mengakses informasi gitu. Mudahnya mengakses internet di zaman sekarang tuh mengurangi gaya kehidupan masyarakat karena banyaknya informasi yang masuk, baik positif maupun negatif. Seperti halnya budaya asing yang masuk ke Indonesia ya. Terutama ada beberapa sesuatu yang masuk ke dalam budaya itu yang mungkin bisa diterima ataupun tidak bisa diterima teman-teman. Karena yang namanya budaya asing gimana sih kan nggak langsung bisa diterima oleh rakyat kita. Sebelumnya nih ya, mungkin belum ada yang belum tahu apa itu budaya asing ya. Budaya asing itu budaya kebudayaan yang datang dari luar daerah yang diterima dan dijalani oleh suatu masyarakat yang tinggal di daerahnya sendiri kayak gitu. Jadi budaya dari luar lah. Di Indonesia sendiri ada beberapa negara yang cukup berpengaruh dan mungkin sistem atau budaya asing itu diterapkan oleh Indonesia karena ya cukup bermanfaat gitu. Seperti halnya konsep komunisme dan kapitalisme dari Republik Cina atau yang biasa kita sebut Tiongkok. Nah, konsep-konsep komunisme itu pada zaman dahulu pun sudah ada waktu zaman tahun 1965 itu pada saat kejadian gerakan 30 September PKI oleh Partai Komunis Indonesia. Dulu ada ideologi seperti itu. Namun semua telah itu karena sudah diberantas oleh Pak Soeharto. Nah, konsep komunisme dan sebenarnya bukan kapitalisme ya teman-teman, lebih ke sosialis. Sosialis itu eh, sama kayak komunis tapi lebih kepada rakyat semuanya gitu, nggak cuman yang buruh-buruh. Kan kalau komunis kan kayak buruh-buruh, rakyat jelatanya aja. Maksudnya bukan rakyat jelata, rakyat yang di bawah, rakyat buruh-buruh itu sendiri kayak gitu. Kalau sosialis itu lebih universal kayak gitu. Nah, konsep komunis atau sosialisme ini eh, bisa dibilang masih dipakai di Indonesia loh teman-teman. Contohnya itu BUMN, Badan Usaha Milik Negara itu menganut sistem atau konsep komunisme dan sosialisme
budaya asing tersebut masih dipakai BUMN karena hal itu bisa meningkatkan atau menjaga sumber daya alam yang vital. Nah, itu dikelola sama negara sendiri kayak gitu. Terus yang kedua, maaf ya teman-teman tadi kepencet jadi udah muncul duluan. Negara Amerika Serikat, ya betul, negara yang menganut sistem liberalisme ini salah satunya adalah kebebasan dalam berpendapat. Dalam Indonesia sendiri pun itu sudah terjadi ya sejak dahulu ya. Ya pemilu, kita milih presiden, wakil presiden, terus adanya DPR, DPD, dan MPR. Kita bisa memilih rakyatnya juga, wakil rakyatnya juga. Nah, itu salah satu budaya asing yang ada yang dipakai atau diterapkan di Indonesia. Yang ketiga, itu ada negara Jepang, kebudayaan Hakko Ichiyo. Maksudnya di sini Hakko Ichiyo adalah mungkin rasa rasa atau sifat manusia itu sendiri ya, bukan kebudayaannya ya. Mungkin kebudayaan itu karena bangga saya lahir di Jepang, bangga saya bangga lahir di Indonesia, saya bangga lahir di Amerika. Seperti itu kayak eh, budaya yang mengajarkan kita tuh buat rasa nasionalismenya tinggi, kayak seperti itu. Rasa-rasa yang ini loh gue dari Indonesia kayak gitu. Next, survei gaya komunikasi terhadap budaya asing. Ini survei di zaman sekarang ya, kalau nggak salah tahun 2021 seperti yang saya riset di salah satu jurnal penelitian Galen Christopher Galen kalau nggak salah. Namanya saya mengambil kalau bahwa gaya kepemimpinan NKRI terhadap budaya asing ini lebih condong kemana sih di Indonesia? Ternyata untuk komunis kapitalisme sendiri hanya berlaku di BUMN dan yang masih mengikuti ya atau mungkin hanya 9%. Ini survei ini diperkirakan dari umur 17 sampai 21 tahun. Untuk liberalisme sendiri 20% dan gaya kepemimpinan di Indonesia yang sudah pasti adalah ideologi Pancasila tersebut. Karena Pancasila ya sudah menjadi ideologi zaman dahulu, dasar negara kita, nggak bisa diganggu gugat lagi, karena yang menganut semuanya lah di Pancasila tersebut. Jadi menurut saya ideologi Pancasila masih cocok untuk kaum generasi Z, kaum-kaum generasi-generasi seperti kita berbagai di daerah sebagai dasar ideologi kepemimpinan di Indonesia dan itu pun eh, sangat besar ya berpengaruhnya di Indonesia karena kalau kita ngikutin budaya asing belum tentu masuk di kitanya. Malah kadang ribet sendiri gitu dibuat ya kan. Ribet malah udahlah ngikutin ideologi kepemimpinan Pancasila yang udah benar-benar jelas maksudnya apa, isinya apa yang kita pahami sama ini. So, jadi kesimpulannya, satu, kebudayaan asing merupakan salah satu bentuk pengaruh yang memiliki dua sisi bagi keberjalanan kepemimpinan Indonesia, yaitu sisi positif dan negatif. Nah, yang kedua itu, Pancasila sudah menjadi ideologi dan dasar atau acuan dari kepemimpinan nasional yang sesuai dengan keinginan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi, kesimpulan lebih singkatnya lagi, mungkin budaya budaya asing atau budaya luar atau pengaruh budaya asing terhadap kepemimpinan nasional itu berkesinambungan atau saling berkegantungan lah. Cuman memang untuk Indonesia sendiri tetap kepemimpinan Pancasila dan menerapkan beberapa budaya asing karena itu perlu karena itu cukup bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.